Nitya Adesanti mencetak rekor baru di Institut Pertanian Bogor IPB University atas pencapaiannya menyandang gelar doktor di usia 25 tahun. Nitya adalah anak kedua dari dua bersaudara yang lahir di Karanganyar 17 Februari 1997. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Purwoto dan Sriyanti yang sangat memperhatikan pendidikan. Nitya sendiri semula tak pernah mengira, mengingat orang tuanya yang hanya guru SD dan buruh pabrik. Nitya sudah berprestasi di bidang pendidikan sejak kecil. Orang tua Nitya menyekolahkannya di bangku SD saat usianya masih 5 tahun. Dan Nitya mengambil akselerasi saat masuk SMP, sehingga ia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk lulus SMP. Nitya kemudian masuk SMA Negeri 2 Sragen dan lulus di usia 16 tahun. Ia pun lantas menempuh pendidikan S1 Manajemen Hutan IPB University dan lulus jenjang S1 di usia 20 tahun. Lalu Nitya melanjutkan studi S2 di 2 perguruan tinggi sekaligus, yaitu IPB University dan di Tropical International Forestry di University of Göttingen, Jerman. 2 tahun berselang, Nitya berhasil menyelesaikan S3 Ilmu Pengelolaan Hutan di IPB University. Dan yang lebih mencengangkan, semua pendidikan itu Nitya dapatkan melalui jalur beasiswa hingga kini mendapat gelar doktor. Nitya mengaku bangga dengan pencapaiannya yang mendapat gelar doktor di usia 25 tahun. Nitya merasa pengorbanannya tidak sia-sia di saat gadis seusianya justru masih sibuk dengan pergaulan, mal, dan game. Ia justru sibuk menekuni bidang studi demi pencapaiannya saat ini. Dalam sidang tertutup pada Selasa 7 Juni 2022 dan sidang terbuka pada 28 Juni 2022, Nitya mengajukan disertasi yang berjudul Pengembangan Metode Pengukuran Tingkat Keparahan Kebakaran dan Regenerasi Vegetasi menggunakan analisis multi waktu langsung. Ia dinilai menemukan metode yang andal untuk mendeteksi kerusakan dan pertumbuhan vegetasi akibat kebakaran. Nitya pun resmi mendapatkan gelar doktor usai diwisuda secara formal oleh IPB University pada Rabu 10 Agustus 2022. Nitya berharap hasil perjuangannya menempuh pendidikan di IPB University bisa membawa perubahan bagi Indonesia, khususnya lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Ya Sobat Forum, kita tentunya bangga memiliki gadis berprestasi seperti Nitya di Indonesia ini. Untuk mengenal Nitya lebih dekat, mari kita ikuti bincang-bincang di Forum Polwan bersama Nitya Adesanti. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sobat Forum, jumpa lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang wanita cantik yang dia adalah doktor termuda di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Siapa dia? Ini dia Nitya Adesanti. Halo Nitya. Apa kabar Nitya? Baik, walaupun agak pilek ya. Baik-baik banget. Kita lagi agak sama nih keadaannya ya, karena polusi di Jabodetabek ini. Bukti langsung kalau kerusakan lingkungan itu nyata ya. Betul sekali itu. Aduh, Sobat Forum di rumah jangan lupa jaga kesehatannya juga nih ya, karena polusi udara benar-benar lagi merajalela di Jabodetabek nih. Nah, betul. Kita balik lagi ke Nitya nih ya. Tadi kesini naik apa? Kesini naik KRL dari Bogor. Dari Bogor. Tapi Bogor masih apa namanya? Masih ini nggak sih?
Udah kena polusi atau enggak sih? Ya karena udah dari 2013 ya, jadi kalau dibandingin sama pertama kali aku pindah ke Bogor tuh berasa banget kayak mulai panas, terus udah mulai berpolusi. Yang pagi-pagi itu dulu masih ada kabut-kabut manja di pagi hari tuh sekarang udah enggak. Terus ketika tadi ke Jakarta lagi, setelah sekian lama aku nggak ke Jakarta, terus oh kayak begini ya ternyata gitu. Karena kan kemarin-kemarin isu-isu terkait tentang perubahan iklim itu kan lagi viral ya di mana-mana, di Twitter, di mana-mana. Dan tadi tuh bener-bener yang oke. Oke, sedikit sharing tadi tentang keadaan di Bogor juga ya, ternyata hampir mirip sama yang di Jakarta ya. Oke, so Nitya, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa ya? lagi sibuk melakukan apa yang pengen dilakukan. Sekarang aku lagi jadi peneliti, masih jadi peneliti. Ya neliti-neliti soal kehutanan sih. Masih berhubungan dengan iya, keilmuannya. pastinya. Oke. Nah, Nitya ini kan sebagai dokter termuda nih ya di 25 tahun gitu. Nah, ceritanya kamu bisa sampai di titik itu tuh gimana sih sebenarnya? Aduh, sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, cuman ya karena dapat kesempatan ada beasiswa dari Kemenristek Dikti, di mana beasiswa itu tuh sebenarnya program fast track antara S2 dan S3. Jadi S2 dan S3-nya itu dalam satu paket 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah bisa menyelesaikan master dan juga doktornya. Nah, kebetulan aku ikut daftar-daftar dan keterima. Jadilah aku dokter ini baru lulus tahun kemarin gitu. Itu sih sebenarnya kenapa bisa, karena banyak yang tanya kok bisa sih umur 25 tahun udah jadi dokter gitu. Nah sebenarnya program dari Kemenristek Dikti dengan adanya beasiswa itu tuh udah melahirkan banyak dokter-dokter muda. Cuman kebetulan aku dulu waktu TK masuknya kemudaan, SMP-nya Axel jadi muda lagi. Terus daftar program ini jadinya mudanya udah kuadrat-kuadrat gitu. Oh jadi dulu sekolah apa yang Axel? SMP aku Axel. Terus waktu SD-nya tuh aku masuk umur 5 tahun. Itu muda banget di tahun itu ya. Kalau sekarang kan ada batas umur untuk masuk sekolah gitu. Sebenarnya tuh gitu aja. Nah terus cerita bisa akselerasi di SMP itu gimana tuh awalnya? Oke, nah dulu itu di waktu aku SMP itu kebetulan bapakku tuh beliau itu kan cukup mawas terhadap pendidikan ya, nyari pendidikan yang bagus buat anak-anaknya. Walaupun aku itu tinggalnya di lereng Gunung Lawu, 20 km dari kota Sragentina. Tapi bapak tuh waktu itu nyari informasi tuh lewat radio. Jadi di radio-radio tuh udah mulai tuh ada program akselerasi lah, ada program RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan segala macam. Akhirnya karena beliau ngelihat kayaknya anakku berpotensi deh gitu, kayaknya dia nggak yang bodoh-bodoh banget, bisa lah buat daftar gitu. Nah daftarlah, dianterin sama bapakku untuk daftar. Cuman ternyata syukurnya pendaftaran itu cuman dilihat dari, walaupun ada banyak tes yang diambil sebagai penentu adalah nilai IQ-nya. Karena kalau dari nilai matematika dan segala macam itu aku termasuk yang rendah. Karena memang ternyata lagi walaupun aku ranking 1 di kampung, ketika di kota itu nggak ada taringnya lah istilahnya. Nah jadi waktu karena penentunya itu adalah dinilai psikotes, nah di situ aku masuk gitu. Jadi bukan dari nilai rapotnya ya? Iya, bukan dari nilai tes-tes yang tertulis itu. Untungnya ya, coba kalau pakai itu kayak aku juga nggak masuk Axel. Terus di SMA sendiri gimana tuh? Nah SMA-nya itu ini agak lucu juga. Jadi waktu aku masuk SMP Axel yang dari kampung, ternyata isinya pesaing semua ya, isinya orang-orang pinter satu kabupaten ada dalam satu kelas yang isinya tuh cuma 25 orang. Teman-temanku sekarang isi 25 orang tuh udah jadi orang semua lah pokoknya. Terus di situ isinya kan saling bersaing. Bayangin anak SMP di umur 11-an tahun udah disuruh bersaing untuk dapat nilai yang bagus, untuk dapat ranking, terus saingannya tuh orang-orang paling pinter di kota itu. Terus akhirnya aku kayak ini nggak bisa nih kayak gini, mana ketika SMP itu kan Axel itu setiap 8 bulan udah naik kelas, udah bukan 12 bulan. Jadi banyak waktu-waktu libur yang dikorbankan untuk kita masuk ke sekolah gitu.
jadinya udah nggak punya waktu tuh main. Aku di kampung tuh nggak punya temen akhirnya karena sekolah terus gitu, udah mah jauh terus sekolah terus. Terus akhirnya ketika udah selesai di SMP lulus dengan waktu itu NEM ya namanya, NEM-nya tuh Iya. udah lumayan bagus. Jadi kayaknya aku masuk yang reguler aja deh. Ini kalau dilanjutin masuk Axel atau RSB ini aku makin gak punya teman gitu. Jadinya aku SMA-nya tuh masuk yang reguler Oke. gitu. Oke, jadi nggak lanjutin ke SMA yang akselerasi juga karena merasa kayak akhirnya nanti pasti akan tidak punya teman atau tidak punya waktu untuk Iya, yang lain gitu ya. iya, lebih ke kayaknya jiwaku tuh bukan jiwa untuk berkompetisi orangnya tuh. Gitu. Kalau ngelihat orang-orang berkompetisi tuh aku udah takut, udah jiper. Jadinya ya udahlah, pengen sekolah dengan ritme yang biasa aja. Karena ketika waktu SD tuh sekolah sebegitu menyenangkannya, ranking 1 di SD dengan ritme yang indah, SMP di press banget. Setiap pertemuan itu harus 1 bab selesai. Terus itu kan sangat padat banget ya 8 bulan untuk naik kelas. Akhirnya ya itu, selain itu kan juga waktu SD ke SMP itu ternyata gap pendidikan itu tuh kerasa banget. Aku waktu pertama kali masuk ke Axel tuh aku ranking terakhir. Sampai dari anak kecil yang dulu tuh ranking pertama, namanya pertama ditulis di papan tulis, sekarang nomor ranking 25 dari 25 murid. Lalu gimana tuh? Secara mental pasti kayak gimana ya, sedih, terus ngerasa kayak oh ternyata aku nggak sepintar itu lagi gitu. Nah dari situ kayaknya ya udahlah. Jadi selama 2 tahun di Axel ya cuman gimana caranya bisa bertahan dengan nilai tidak di bawah rata-rata aja. Karena untuk punya obsesi atau punya passion untuk bisa setinggi teman-temanku yang dari awal di SD-nya udah dengan bekal pendidikan yang bagus itu susah. Jadi kayak ya udahlah gitu. Yang penting bisa survive. Terus ceritanya dari SMA lalu ke S1 di IPB itu dari apa tuh masuk ke IPB? SNMPTN? Iya, SNMPTN. Jadi aku masuk IPB itu pakai nilai rapot. Nah, itu juga jadi hal yang aku syukuri kenapa aku masuk ke kelas reguler. Soalnya kalau aku masuk kelas yang bagus kayaknya nilai rapotku juga bakal hancur ya. Gitu. Jadinya aku waktu SMA walaupun memang lebih banyak di kegiatan-kegiatan kayak OSIS, terus pramuka, aku cinta banget sama pramuka waktu itu, lomba kemana-mana. Tapi di satu sisi ternyata tren nilai aku tuh tetap naik gitu, walaupun naiknya nggak begitu banyak. Nah ternyata itu yang jadi penentu dalam penilaian ketika kita masuk kuliah. Itu adalah satu hal yang aku nggak pernah sadarin dari awal gitu. Karena dilihat tren nilai dari si anak itu ternyata untuk mata pelajaran tertentu. Nah setelah itu kalau nggak salah waktu zaman aku itu kuota untuk bisa daftar SNMPTN itu adalah 50% dari kelasnya. Nah, di mana aku bisa ikutan waktu itu. Nah, setelah ikutan terus ya udah keterima. Nah, aku milihnya di IPB dan jurusannya kehutanan. Itu jurusan yang sangat awam awalnya. Kenapa? Itu mau akhirnya kayak pilih kehutanan deh kayaknya atau kayak mikirnya nggak ada saingan atau gimana gitu? Gini, pertama jadi bulan-bulan Januari itu banyak kakak-kakak mahasiswa tuh datang ke kampus buat ngasih sosialisasi gitu. Kebanyakan tuh kampus-kampus yang di Jawa Tengah karena memang SMA aku kan ada di Sragen. Terus ada nih satu beralma mater biru, Institut Pertanian Bogor, terus ngasih tahu jurusannya ada A, B, C, D, E dan segala macamnya. Terus jurusannya tuh jurusan-jurusan yang namanya tuh aneh-aneh. Gitu loh, ada yang namanya silvikultur, apa silvikultur itu kan konservasi sumber daya alam yang kayak gitu-gitu. Terus ada lagi manajemen hutan. Selama ini taunya kan cuman kayak keguruan, FMIPA, manajemen ya udah manajemen tok. Koknya ada manajemen hutan tuh ngapain masuk ke hutan, orang hutannya aja udah nggak ada kan. Gitu kan orang pasti mikirnya. Ngapain masuk ke hutan, orang hutannya aja udah rusak gitu. Cuman kakak-kakak mahasiswa yang ngasih sosialisasi itu ngasih tahu kalau
Kuliah di kehutanan tuh seru tahu, nanti bisa jalan-jalan ke hutan, ke taman nasional, ke cagar alam, ke hutan lindung segala macem. Jadinya itu yang bikin aku tertarik karena memang basic-nya tuh suka sama pramuka dan pecinta alam waktu SMA-nya. Jadinya, ih keren nih gitu. Soalnya kan dulu waktu SMA, ketika mau kegiatan-kegiatan pramuka sama pecinta alam naik gunung gitu suka dilarang sama orang tua. Aku mikirnya kayak, ini kalau kuliah tuh oh bisa nih, izinnya lebih mudah karena memang dari kampusnya Iya. gitu. Oke, jadi awalnya kayak tertarik karena berbeda kayak berbeda lah ya dari ada FMIPA yang kayak mungkin banyak orang juga yang masuk ke sana gitu ya. Iya. Selain itu juga aku tuh mau menghindari mata pelajaran yang aku tuh nggak suka, kayak fisika, kimia. Oke, emang di kehutanan tuh belajarnya apa aja? Nah, awalnya waktu aku SMA nih, Iya. aku ceritain aku tuh mau menghindarin fisika sama kimia karena aku nggak bisa, Oke. aku nol besar lah. Terus aku masuk ke kehutanan ternyata sama sarwa kene belajar matematika, kalkulus, kimia, fisika itu tuh aduh kayaknya kok kenapa kuliahnya begini lagi gitu. Apalagi dulu waktu SMA aku benci banget sama fisika. UN ku fisika tuh cuma 5,25. Oke. Bayangin, terus aku sekarang dokter di bidang remote sensing yang isinya tuh fisika tok. Terus aku kayak kok bisa ya? Iya, akhirnya bener-bener pelajarin fisika terus ya Iya. selama kuliah juga. Jadinya kayak plot twist aja sih. Iya. Cuman dulu awalnya tuh masuk ke hutanan karena menghindari mata pelajaran aku nggak suka. Ternyata kecebur aja. Ternyata ada juga di situ. Tapi akhirnya menjalani bersama dengan fisika itu gimana itu? Berdamai dengan fisika akhirnya? Sebenarnya gini, aku waktu SMA tuh nggak suka fisika karena aku tuh nggak bisa ngebayangin apa yang aku hitung dan aku pelajari itu. Kayak semuanya momen, panjang gelombang, berapa miometer tuh gimana cara ngebayanginnya. Iya. Gitu loh, something yang kita nggak bisa lihat terus kita disuruh ngebayangin. Terus pas aku kuliah, terus itu dipelajari dan aku bisa, oh maksudnya waktu SMA tuh kayak gini gitu. Nah itu tuh baru bisa nangkep. Oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Jadi secara logiknya itu tuh bisa ketangkep sama aku. Waktu SMA tuh nggak ngerti apa sih panjang gelombang tuh apa. Terus ininya lah frekuensi tuh gimana. Sekarang ternyata banyak belajar soal gitu. Karena udah ketahuan bentuknya tuh kayak gimana, wujudnya kayak gimana pelajaran itu. Oke, gitu. Berarti memang harus kayak dijalani dengan nyelam dulu baru akhirnya bisa paham gitu ya. Iya. Oke, terus sampai di titik seperti ini motivasi kamu itu dari mana? Yang memotivasi kamu untuk bisa di titik ini tuh? Sebenarnya motivasiku apa ya? Jadi sebenarnya gini, karena aku udah janji sama orang tua aku akan tanggung jawab sama semua pilihanku. Sebenarnya orang tua aku kan ngebebasin ya, aku mau jadi apa dan seperti apa. Jadinya aku harus tanggung jawab sama pilihanku. Jadi mau nggak mau aku harus lulus ini gitu. Jadi sebenarnya kalau sebelum motivasi aku mau apa ABC yang kelihatan besar, motivasiku itu aku cuma mau lulus. That's it. Karena disertasi yang bagus tuh disertasi yang selesai. Pekerjaan yang bagus tuh pekerjaan yang selesai. Itu doang. Selama aku kuliah nggak ada aku punya cita-cita pengen cum laude. Soalnya ada beberapa orang ketika dapat kuliah ujian nilainya yang jelek tuh nanti aku nggak cum laude. Bahkan aku nggak pernah mikirin aku harus cum laude. Aku cuma pengen selesai. Karena kalau di S2 aku masih oke lah, masih senang teman-temannya tuh banyak yang seumuran. S3 itu benar-benar yang banyak banget menguras emosi, terus secara mental juga masih belum siap. Ini anak kecil umur 25 tahun mau jadi dokter nih, secara mental pasti nggak kuat. Jadinya ya itu, aku cuma pengen ini kelar. Aku cuma pengen penderitaan ini tuh selesai gitu. Aku udah nggak mau lagi malam-malam nangis mikirin disertasi. Aku udah nggak mau lagi, mau pengen ini kelar itu doang. And then how you can survive from that situation? Aku tuh udah pernah give up. Aku udah pengen nangis deh. Jadi aku tuh udah pernah mau give up karena ternyata pendidikan dokter itu tuh nggak semudah bayanganku sebelumnya. Aku kira semua orang yang bisa daftar doktorat itu bisa lulus dan dapat gelar doktor, gitu loh. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diriku kalau kayak aku nggak mampu deh, kayak aku nggak pantas deh dapat ada gelar DR di depannya gitu.
Terus terus juga untuk dapat jadi untuk bisa ada di standar cukup dan mampu, itu kan banyak banget ya, kayak kita harus bikin jurnal lah, disertasi harus bisa nemuin sesuatu lah dan segala macam. Ada dalam satu waktu di 2021 kalau nggak salah bulan Oktober tuh aku udah minta maaf sama orang tua aku. Kayaknya aku nggak bisa. Minta maaf, karena kan di awal aku udah dengan congkaknya aku bilang, aku tanggung jawab sama pilihanku. Aku kalau dapat beasiswa ntar juga kelar. S1 juga aku dapat beasiswa, aku kelar-kelar aja walaupun 4,5 tahun. Ternyata doktoral enggak lagi. Ternyata nggak cuman buat nyelesain sekolah gitu. Ternyata strugglingnya tuh berasa banget. Yang sampai ibuku kan sampai, jadi orang tua aku tuh nggak pernah nanya aku tuh sampai di progres apa, karena memang beda ya antara prosesnya S1, S2, S3 itu. Jadi kayak orang tua tuh taunya anaknya lulus kalau wisuda gitu. Nggak tahu ada sidang kompetensi lisan lah, oral, terus ada kolokium, seminar, sidang tertutup, sidang terbuka dan segala macam tuh orang tua aku nggak tahu. Pokoknya taunya anaknya lulus tuh wisuda. Jadinya ya udah, dan orang tua aku juga nggak pernah nanya karena takutnya bikin aku kepikiran. Terus selanjutnya itu yang bikin capek tuh karena ternyata aku tuh nggak punya siapa-siapa ketika ngerjain disertasi. Teman-temanku tuh bapak-bapak yang udah kerja di mana, dosen di mana, kerja di balai apa. Jadi kan mereka selesai kuliah, selesai mengerjakan disertasi pulang ke orang tua, ke keluarganya, pulang ketemu sama anak-anaknya. Aku pulang ke kosan masih mikirin hal yang sama gitu. Nah itulah rasanya kayak ini sekelas yang pulang ke kosan tuh aku doang nih, terus masih mikirin disertasi nih gimana. Jadi banyak ketakutan-ketakutan yang akhirnya bikin aku tuh kayak stres sendiri waktu ngerjain disertasi gitu. Silakan diminum dulu. Tapi berarti prosesnya yang sepanjang itu dan seberat itu bikin kamu kayak merasa ya pendidikan itu benar-benar suatu hal yang mungkin nantinya akan bisa merubah dirimu atau gimana tuh? Iya, kalau dulu aku cuman berpikiran kuliah sarjana tuh kan kewajiban gitu. Maksudnya kayaknya zaman tuh kan makin berubah. Dulu yang kuliah sekolah cuma sampai SD, terus naik lagi ke SMP, terus mau naik lagi ke SMA. Sekarang tuh masuk kuliah sarjana tuh udah kayak semua orang tuh harus gitu. Harusnya tuh seperti itu gitu. Terus tapi aku masih belum ngerasa kayak belajar tuh jadi hal yang perlu. Karena ketika S1 aku cuman yang kayak baca slide dari dosen, ujian juga belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Sesempatnya. Sempatnya, oke. Jadinya kayak ya udah weh gitu. Jadi soal ujian yang ditanya sama dosen itu ya seinget apa yang aku apalin dari slide-nya beliau aja gitu. Dan udah segitu aja. Sedangkan ketika udah mulai di pasca sarjana, aku tuh baru ngerasa belajar itu tuh aku yang butuh gitu. Sampai pada akhirnya aku ke Jerman itu aku dibebasin untuk ngambil mata kuliah apa aja yang pengen dipelajarin. Jadi mau beda jurusan, mau dari jurusan yang berbeda segala macam tuh nggak apa-apa. Yang penting kamu ambil, kamu mau ikut ujian atau tidak juga terserah kamu. Karena intinya kamu diberangkatkan ke Jerman belajar untuk memperkaya keilmuanmu, pulang dan kamu bisa nyelesain disertasi sama jurnal itu gitu. Nah dan di situ aku baru ngerasa ketika kita diberi kebebasan dan kita tahu kalau belajar itu sebuah kebutuhan, kita ngejalaninnya tuh jadi tahu gitu makna dari yang kita jalanin, yang kita mau cari tahu tuh kita tahu gitu. Lalu ketika kamu di Jerman itu akhirnya kayak merasa beban gitu nggak sih? Kamu di sana sendirian gitu kan, sendirian banget gitu. Kalau beban sebenarnya malah aku lebih terbebani di Indonesia ya. Oh gitu, oke. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Jadi ketika di Indonesia itu tuh ritme belajarku dan ritme mengerjakan tugas disertasiku tuh udah
Itu kalau sekarang aku mikir, kok aku dulu bisa kayak begitu. Jarang tidur, terus bisa sampai beberapa hari nggak tidur, sampai aku tuh punya satu folder di HP, aku tulisin disertasi, isinya tuh cuman aku nangis, aku mimisan, aku segala macem. Dan maksudnya aku biar bisa lihat perjuanganku selama ini. Ketika aku di Jerman, orang sana tuh bener-bener membebaskan aku tuh mau ngapa-ngapain. Jadi kamu mau masuk kuliah monggo, kamu mau belajar di perpustakaan silahkan. Terus apalagi juga aku masih excited banget sama Jerman kan gitu. Jadi aku malah happy banget waktu di sana. Pas balik lagi ke sini ya udah balik lagi ke setelan pabrik. Tapi di Jerman itu berarti masih jatuhnya beasiswa ya dari Iya. dari IPB sendiri. Oh enggak, kalau di Jerman itu beasiswanya dari Erasmus. Oke. Dan itu kamu dapatnya gimana tuh? Jadi itu aku daftar, ya kayak daftar biasa, terus ngasih recommendation letter, bikin motivation letter, terus bikin research plan, terus habis itu wawancara, terus udah keterima. Oke, di balik struggle-nya Nitya ketika berproses di saat belajar itu, perannya orang tua, perannya mama dan papanya Nitya itu kayak gimana? Mereka berperan besar banget sih. Pertama, bapakku tuh strict banget masalah pendidikan. Dari SD sampai SMA tuh bener-bener keras. Malam dari jam berapa sampai jam berapa terus belajar. Cuman ketika udah mulai kuliah tuh aku dibebasin. Mau ngapain, mau gimana, kamu udah bisa mikir baik dan buruknya buat diri kamu. Jadi dikasih kebebasan buat milih, cuman ya itu harus bertanggung jawab. Terus waktu aku lulus SMA umur 16 tahun itu sempat kalau diingat-ingat aku jadi jadi malu. Jadi umur 16 tahun tuh ada orang yang mau nikahin aku. Datang ke rumah, gelar dia dokter. Terus orang tuanya kayak, ya ngapain lagi, Dek Tia nanti kan bisa jadi ibu dokter gitu. Nggak usah lanjut kuliah. Sama orang yang usianya 2 kali umurku waktu itu. Gitu. Cuman di situ aku ngerasa beruntungnya punya orang tuaku karena orang tuaku bisa bilang tegas, enggak, anakku harus sekolah, harus kuliah. Gitu. Bayangin umur 16 tahun ada orang mau nikahin dengan gelar dokter yang bilangnya kayak, hidupmu nanti terjamin kok, udah nggak perlu kuliah lagi, udah bisa dipanggil ibu dokter. Gitu. Coba, maksudnya untuk orang di kampungku ya, untuk orang tua bisa bilang enggak anakku mau kuliah itu pasti itu udah nggak mikirin masalah yang ego lah segala macem. Kalau mungkin orang-orang di kampungku bakal kayak, bodoh banget orang udah ada yang mau nikahin. Iya, pasti anggap. Iya kan gitu. Ngapain lagi orang nanti kuliah juga lulus kerja nikah jadi ibu rumah tangga, ngurusinnya urusan-urusan domestik lagi gitu. Sekarang udah ada yang mau ngapain repotin buat kuliah, ngabisin duit gitu. Cuman itu tuh yang kalau semuanya bapakku mungkin bilang ngeiyain, mungkin aku nggak bisa di sini dan diwawancarai. Betul. Gitu. Nah, itu adalah satu hal yang aku ngerasa orang tuaku tuh punya peran besar di situ. Selanjutnya ketika kuliah benar-benar dibebasin sih. Orang tuaku tuh nggak pernah nanyain aku tuh udah seminar belum, kapan sidangnya, kapan, itu nggak pernah sama sekali. Mereka nerima kapanpun, telat ataupun tepat waktu pun tuh mereka nerima, mereka nggak akan protes, nggak akan pernah gimana-gimana karena kakakku itu ngasih tahu, Bu, kuliah di IPB itu susah. Beda sama kakakku waktu itu kuliah di dekat rumah, terus bilang kayak udah biarin Dek Tia tuh berproses lah gitu. Karena secara nggak sadar, mungkin ketika kita nanya, kamu kapan sidang? Itu tuh orang yang ditanya itu pasti bakal ngerasa gimana ya secara ini, kayak udah ditanyain keluarga kapan sidang, nih progresku masih setengah, yang kayak gitu-gitulah. Jadi orang tuaku tuh nggak pernah nanya-nanyain hal kayak gitu. Pokoknya ya udah mereka nerima aja dan selalu nge-support dan nggak pernah ngelarang aku buat ngapa-ngapain. Tapi ada kayak pesan yang sangat nempel gitu di Nitya dari entah itu dari mama atau dari papa. Apa ya? Pokoknya untuk segala hal yang aku minta izin, pokoknya bilangnya ya segala yang terbaik buat kamu tuh selalu jadi yang terbaik juga buat orang tua. Bisa bikin mereka bangga juga akhirnya gitu ya. Iya sih sekarang ya. Tapi
orang tuaku bilang kalau dari dulu pun mereka udah bangga kok. Tanpa harus aku jadi dokter pun tuh mereka udah bangga. Oke, lalu kamu kan udah menjalani melewati S3 nih. Udah sampai dari S1, S2, S3 nih. Menurut kamu, hidup itu bakal terasa lebih mudah nggak sih kalau misalnya sudah melewati S1, S2, S3 akhirnya punya gelar sarjana gitu? Enggak. Kenapa tuh? Setiap orang tuh punya tracknya sendiri-sendiri ya. Walaupun dengan gelar doktor dan tidak dengan gelar doktornya, itu jalan yang dilalui itu pasti bakal ada susah dan senengnya gitu loh. Gelar yang sekarang ada itu tuh cuman untuk mempercantik nama aku aja. Jalan hidupku mah ya gitu-gitu weh gitu. Karena gini, ada satu kalimat yang dari profesorku di kampus bilang, gelar dokter itu cuman bukti kalau kamu tuh pernah sekolah, bukan bukti kalau kamu tuh pernah berpikir. Jadi tuh nggak usah nyombongin gelar. Itu dia bilang. Makanya itu yang sekarang tuh kalau semuanya aku dipanggil dokter tuh aku malu sendiri. Tapi kalau dari kayak gelar kamu dokter gitu, di diri kamu tuh bergetarnya ketika kamu dipanggil nama itu adanya jadi sebuah kayak wah aku bangga nih atau yang lain Mak? Enggak sih, ya bangga lah pastinya, cuman aku lebih banyak takutnya kalau ada orang manggil aku dokter Nitya gitu. Takutnya. Pasti aku bilang kayak bang jangan bang, enggak Pak, jangan Pak, Nitya aja gitu. Sampai sekarang pun aku ngerasa belum cukup pantas untuk menyandang gelar itu gitu. Orang-orang dengan gelar dokter itu tuh yang pengalamannya udah banyak. Bahkan aku sama teman-temanku satu kelas doktorat itu tuh mereka tuh yang udah 20 tahun di bidang kehutanan, udah berpuluh-puluh tahun mengetahui seluk-beluk hutan gitu. Sedangkan aku tuh baru anak kemarin sore. 25 tahun pengalaman masih minim, udah dapat gelar dokter. Itu kan aku masih ngerasa kayak belum cukup masih belum lah gitu. Tapi kamu sudah ada di titik sekarang, berarti kamu mampu toh? Iya, mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan ujian disertasi aja. Aku masih menganggap diriku seperti itu, tapi kalau semuanya dengan apa yang aku miliki, pengetahuanku tentang ilmu kehutanan tuh masih jauh lah. Lalu sebenarnya cita-cita kamu sendiri tuh apa? Ada kayak dari kecil, dari SD pengen jadi dokter, guru gitu. Kalau dulu tuh, kalau waktu SD cita-citaku mau jadi guru, soalnya ibuku guru. Oh gitu. Cuman sekarang aku nggak mau jadi guru. Kenapa emangnya? Guru tuh harus sabar ya. kamu yang kesabarannya setipis tisu atau? Aku yang kesabarannya setipis tisu ya. Aku nonton film aja tuh, ini film belum selesai aku udah googling ending film ini gitu, saking nggak sabarnya. Kalau masalah cita-cita, aku kayaknya nggak punya cita-cita lagi. Serius, aku nggak punya cita-cita, nggak punya kepengenan mau jadi apa. Cuman yang aku pengenin itu adalah aku bisa mencintai apa yang aku kerjakan sekarang. Soalnya aku pikiran orang tuh kan dinamis ya. Waktu aku SD aku pengen jadi astronot. Waktu SMP aku pengen jadi guru kayak ibuku. Waktu SMA aku pengen jadi dokter lah. Berubah-berubah. Terus bisa aja sekarang aku pengen jadi menteri kehutanan, tapi aku keluar dari ruangan mungkin aku pengen jadi orang yang lain gitu. Jadi aku nggak pengen jadiin satu hal itu jadi poin yang mesti aku raih, karena aku takutnya ketika aku punya cita-cita dan aku punya keinginan, aku mencapainya dengan penuh nafsuan. Aku nggak mau begitu bernafsu mencapai sesuatu hal gitu. Jadinya kayak ya udah weh, pokoknya apa yang kayaknya ini deh udah jalanin gitu. Apa ya? Kalau orang Jawa tuh ngomongnya narimo apa ya? Legowo, narimo yang kayak gitu-gitulah. Nggak ngoyo orangnya. Nggak pengen gimana-gimana. Yang jelas nanti kalau udah tua aku pengen punya rumah, halamannya luas, aku pengen berkebun dan bercocok tanam. Sekalian menerapkan apa yang dipelajari juga ya. Ya, aku pengen bercocok tanam dan berkebun. Oke. Nah, terus kamu punya role model sendiri nggak sih dalam
berkarirmu sekarang? Kalau dulu waktu lulus kuliah S1, aku sempat punya role model, itu sekarang jadi temanku, sekarang dia jadi profesor di Swiss, Oke. namanya Clara, dia teman dekatku juga. Halo Clara. Halo Clara, semoga menonton ini. Jadi dia tuh seorang peneliti, tapi dia juga concern juga di bidang pendidikan tentang kehutanan dan lingkungan, juga remote sensing sama di kayak bidangku. Dulu tuh aku jadiin dia role model aku banget, pokoknya aku pengen kayak dia nih, pinter, cantik, terus punya banyak teman, terus gaul juga anaknya, jadi semuanya tuh balance banget. Tapi di satu titik kayaknya aku udah nggak perlu punya role model, tapi aku membentuk role model itu pada diriku sendiri gitu. Jadi role modelku sekarang ya diriku sendiri. Jadi kalau aku mau apa ya itu yang harus aku wujudin dari diri aku. Gitu. Wah, luar biasa banget ini jawabannya, nggak expect bakal menjadikan diri sendiri role model gitu ya. Cuman dengan menjadikan diri sendiri role model itu yang kamu rasain tuh apa? Gini, ketika aku menjadikan diriku role model untuk diriku sendiri itu, aku udah nggak punya apa ya bahasanya, kesedihan, ketakutan, terus kecewa karena nggak bisa mengejar sesuatu hal yang nggak bisa kita capai pada orang lain gitu loh. Karena gini, aku tuh pengen jadi role model buat diriku dan aku pengen orang-orang tuh jadi role model untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi mereka yang nentuin hidupnya, mereka yang nentuin porsi terbaik untuk dirinya itu seperti apa dan itu nggak tercerminkan sama orang lain. Karena kadang hidup itu kan sawang sinawang ya gitu. Rumput tetangga pasti bakal lebih hijau gitu. Aku sempat bilang sama temen, kalau aku bisa suruh milih mungkin aku pengen jadi kayak kamu di sini, bisa wawancara orang, ngobrol sama banyak orang gitu. Tapi mungkin juga kamu juga pengen jadi, aku pengen jadi dokter dan segala macam. Ketika kita menempatkan role model itu sama orang, kita tuh nggak pernah puas sama segala pencapaian dan kerja keras yang pernah kita capai. Aku sih mikirnya gitu. Ya. Ke ini juga sih apa ya, kayak bener juga sih apa yang kamu bicarakan tadi gitu, tentang menjadikan diri sendiri role model untuk tidak apa ya, untuk tidak terlalu pengen jadi orang lain malahan ya. Iya, dan lebih mencintai apa yang memang tubuh kita miliki dan tubuh kita mampu gitu. Kadang tubuh kita udah bilang nggak bisa dan nggak mampu pun kita suka paksakan agar bisa seperti apa yang kita mau, sekitar role model kita gitu. Oke. Terus bagaimana tanggapan kamu tentang saat ini kan udah banyak banget nih perempuan-perempuan yang seperti kamu, seperti yang sudah menempuh pendidikan tinggi, itu menurut kamu tuh kayak gimana? Menurut aku tuh keren sih gitu, ketika akhirnya kadang kan kita nggak kita sih, maksudnya kadang kan apalagi aku di kampung, cewek itu tuh harus nurut sama aturan-aturan tak terlihat yang entah dibikin siapa gitu. Cewek harusnya di rumah, cewek harusnya nggak berpendidikan tinggi, dan pada akhirnya kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih sekolah jauh-jauh, nanti yang mau siapa gitu. Nanti juga akhirnya balik lagi ke dapur. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang bikin cewek akhirnya tuh takut untuk melangkah. Tapi setelah sekarang kayak banyak cewek-cewek udah nentuin jalannya sendiri, jadi dokter, jadi apapun itu ya, jadi konten kreator, jadi penulis, jadi segala macem. Itu tuh udah salah satu hal yang bagus banget. Akhirnya udah punya freedom untuk melakukan apa yang mereka pengenin gitu. Dan sudah tidak takut lagi dengan dogma-dogma dan ketakutan-ketakutan itu. And then gimana cara wanita nih untuk meningkatkan value-nya dia selain dengan dia sekolah tinggi? Itu dengan balik lagi 2 pertanyaan sebelumnya ya, itu jadiin diri kita tuh role model. Tahu value kamu tuh di mana, tahu kamu tuh cintanya apa. Ketika kamu udah tahu apa yang kamu sukai, kamu melakukan apa yang kamu sukai itu dengan tulus, dengan cinta, kasih dan segala macam tuh, apa yang kamu lakukan tuh jadinya indah. Jadi kamu nemuin value kamu, karena dulu pun juga aku nggak pernah membayangkan dokter tuh bakal begini, jadi peneliti tuh ternyata seru dan menyenangkan gitu. Tapi ketika dicari dan segala macamnya jadi ketahuan, oh ternyata aku tuh
pengennya ini, value aku tuh di sini. Ningkatin value tuh dengan itu, dengan tahu kita tuh maunya apa dan kita mencintai apa yang kita mau itu. Oke. Berarti meningkatkan value dengan Mm-mm. singkatnya be yourself. Gitu. Itu banget sih. Be yourself. Be yourself ya Sobat Forum, biar kita juga apa ya, Iya. tidak stuck di situ-situ aja gitu. Apalagi kita perempuan harus bisa, ya kita perempuan kan nantinya akan apa ya, menjadi guru pertama ya untuk Betul. Perempuan tuh jadi guru pertama di rumah, jadi bukan malah jangan berpendidikan tinggi, tapi harus punya pendidikan yang tinggi gitu. Betul. Oke. Dengan semua yang sudah kamu dapatkan sekarang, dengan apa yang kamu lakukan sekarang, udah puas belum sih? Mikirnya lama. Udah puas belum ya? Nanti kalau aku bilang belum puas, aku dibilangnya kufur nikmat. Belum puas. Apa yang mau kamu lakukan? Karena gini, semakin kita tahu banyak hal, kita tuh semakin tahu kalau kita tuh masih sekecil itu gitu. Iya. Banyak hal yang masih kita belum tahu. Jadinya sekarang itu jalan ini tuh masih, aku baru 26 tahun sekarang. Jalannya tuh masih panjang banget gitu. Kalau aku udah puas di titik ini, itu aku udah nggak bisa ngebayangin ke depannya bakal gimana. Karena perkuliahan yang asli itu ya setelah lulus dari kampus malah. Belajarnya tuh di mana aja, udah bukan lagi di ruangan. Menelitinya juga udah bukan lagi di lab gitu. Di sosial dan segala macam. Apalagi tantangannya adalah ketika sudah mendapatkan gelar, bisa nggak gelar aku itu bisa membawa perubahan. Jangan cuman disertasi itu cuma jadi buku aja, tapi bisa juga diimplementasikan di masyarakat dan juga lingkungan itu. Jadi aku masih belum bisa puas sampai di titik sekarang. Oke. Lalu yang dari sekarang kamu lakukan, apalagi yang sedang kamu lakukan, dan apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Aku kan senang meneliti ya. Jadinya sekarang juga sedang disibukkan dengan meneliti, dengan baca jurnal dan segala macam, nemuin satu hal, dan aku pengennya aku kayak gitu seterusnya. Aku masih punya keingintahuan yang besar atas sesuatu hal seterusnya gitu. Makanya itu semoga dikasih umur yang panjang sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang keluar dari aku, dan itu punya dampak juga buat lingkungan gitu. Oke. Terus kamu kan banyak baca jurnal, terus meneliti dan lain sebagainya, baca buku apa dan lain-lain. Kalau misalnya lagi pusing banget gitu, apa yang kamu lakukan? Ada dua, antara aku main game, atau enggak aku masak, udah. Oh, hobi masak juga? Lumayan hobi masak. Hobi masak itu muncul ketika aku di Jerman. Karena mungkin nggak jajan ya? Ya, karena harus dipaksa masak tiap hari. Soalnya kalau jajan di luar kan mahal ya, sekali makan bisa 20 euro, itu mending duitnya ditabung, jadinya tiap hari masak. Keterusan sampai sekarang gitu. Kalau nggak gitu paling main game. Gitu. Ya yang kayak kalau misalnya waktu me time sendiri gimana tuh? Ada kamu kayak meluangkan waktu mungkin setiap Sabtu Minggu atau setiap minggu aja gitu, kayak gimana kalau untuk me time diri kamu sendiri lah? Aku ngapain gitu? Aku me time paling di rumah scroll Twitter, beres-beres rumah, udah gitu-gitu sih. Nggak kayak nge-mall atau apa gitu? Enggak. Oh, nggak suka atau gimana? Ngerasa sekarang udah mulai jompo ya. Ke mall tuh kayak kita tawaf, capek banget ya muterin mall gitu ya. Iya, jadi enggak. Dulu sempet suka nge-mall karena kan dari kampung di Sragen tuh nggak ada mall. Baru ketemu mall tuh di Bogor. Jadi ketika ada weekend tuh pengen ke mall sama teman. Sekarang tuh udah enggak. Kalau bisa Sabtu Minggu di rumah. Cuman karena aku weekday-nya udah menjalani pekerjaan, Sabtu Minggu itu aku masalahnya kalau nggak ngapa-ngapain tuh suka bingung. Gitu. Ya, ngapain ya gitu. Jadi Sabtu Minggu pasti ada aja yang dikerjain. Entah itu nulis, entah itu baca.
tetap balik lagi ke Iya nulis ya. dan baca ya. Tapi kalau in between-nya capek baru main game Ya, gitu. oke. Cuman kalau dulu kan nulisnya nulis tulisan ilmiah. Mm-mm. Kalau sekarang lagi seneng nulis opini-opini yang gitu-gitulah. Mm-mm. Tapi itu kayak nulis opini gitu kayak di-upload atau gimana? Iya, beberapa ada yang di-upload tapi beberapa kayaknya masih ada di laptopku. Nah, Masih oke. kayak ini kalau di-upload bakal gimana ya gitu. Oke, sekarang aku mau ngomongin soal studi kamu nih. Studi kamu kan tentang hutan ya, kehutanan di Indonesia gitu. Melihat dari studi kamu yang studi yang kamu ambil, apa yang perlu dirubah dari pengelolaan hutan di Indonesia gitu? Pendapat kamu tentang itu deh. Aduh berat nih. Apa yang masih dirubah dari pengelolaan hutan di Indonesia? Ya. Yang masih dirubah itu orang-orangnya. Oke. Yang diubah itu adalah orang-orang yang hanya mempergunakan hutan dan sumber daya lahan untuk kepentingannya sendiri. Yang kayak sekarang kita sedang alamilah, kita sampai batuk-batuk dan pilek-pilek ini. Karena ya itu, sumber daya alam kita tuh sudah dikapitalisasi. Nah itulah, jadi sebenarnya udah bukan salah di hutannya dan bukan salah di pengelolaannya, ini yang salah ini orang-orang yang ngelolanya gitu. Jadi istilahnya kalau mau diberesin ya mesti diberesin seorang-orangnya juga gitu. Apalagi harapanku paling besar itu sebenarnya aku pengen pendidikan, penelitian itu tuh berjalan di satu lini yang sama dengan kebijakan itu gitu. Karena kita tuh nggak kekurangan orang-orang pinter kok. Serius, di Indonesia ini IPB, UGM, ITB, UI itu udah berapa banyak guru besar. Cuman kalau kita ngomongin ya, kok hutannya masih gini-gini aja, pertaniannya masih gini-gini aja, kok ini polusinya makin tebal dan segala macam. Itu bukan karena kita kekurangan orang pintar, tapi karena orang-orang pintarnya tuh nggak pada dipakai gitu. Karena riset yang udah kita buat dan segala macam nggak bisa dengan mudah dapat support untuk diimplementasikan gitu, karena ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua gitu. Itulah jadinya kadang ironi ya ketika kita jadi peneliti yang harus punya jalan yang lurus, tapi in the end itu nggak bisa juga digunakan karena terbentur sama kepentingan-kepentingan tertentu. Terus sih. Oke, berarti yang kamu sangat disayangkan sekali. Iya, gitu. Apalagi sekarang keviralan masalah climate change, polusi dan segala macam. Kita kan jadi Indonesia ini sampai tahun 2030 tuh pengen menekan kenaikan suhu bumi itu sekitar 1,5 sampai 2 derajat dengan cara-cara ya dengan nanam hutan dan segala macam. Nah, cuman kalau orang-orangnya masih sama kayak yang sekarang, itu tuh cuman cita-cita gitu. Ketakutannya adalah obsesi-obsesi kita buat nurunin emisi itu cuman sekedar kata-kata aja akhirnya gitu. Oke. Sedikit tentang polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya ini. Menurut kamu sendiri apa ya? Sebuah hal yang ironis dan sepertinya seharusnya tidak seharusnya terjadi. Iya nggak sih? Iya. Harusnya itu perencanaannya harusnya lebih matang. Karena Jakarta tuh udah banyak populasinya, Jabodetabek lah. Jabodetabek populasinya udah banyak, terus ternyata kemarin, aduh ini nyerempet-nyerempet sama berita-berita di luaran sana ya. Kalau kita tuh dikelilingin sama beberapa banyak pembangkit listrik tenaga uap tenaga uap, jadinya polusinya ya ke kita gitu. Terus kan sebenarnya kalau dirunut lebih jauh itu nanti pasti dari polusi-polusi itu karena AMDAL dan segala macam, itu kompleks banget. Cuman yang kita rasain yang dirasain sekarang adalah udaranya udah nggak bagus nih gitu.
Nah itu tuh harusnya bisa diminimalisir kalau kita punya perencanaan yang bagus di awal. Masalahnya ya itu manusianya gitu. Karena kita nggak bisa nyalahin benda mati, kita nggak bisa nyalahin hutannya, kita nggak bisa nyalahin pabriknya, kita nyalahin orang yang punya pabrik, kita nyalahin orang yang nambang hutan. Ya. Ya gitu aja gitu. Disayangkan sih, cuman yang gini, mau sebanyak apapun aktivis lingkungan itu menyuarakan, yang punya power besar itu ya pemerintah gitu. Jadinya ya kita bisa dorong semampu yang kita bisa lewat bidang yang kita lakukan. Cuman ya tetap kembali lagi, semoga kebijakannya akan bisalah meringankan sesak dada ini ya karena karena polusi. Betul sekali. Iya, betul sekali. Itu harapan dari kita semua ya pastinya. Oke. Udah nyerempet ke polusi udaranya udah dulu ya. Takut banget loh. Oke, terus dari kamu sendiri ada tips dan saran-saran nggak sih untuk perempuan-perempuan di Indonesia nih yang mau menempuh pendidikan nih seperti yang kamu lakukan? Tipsnya apa ya? Jangan takut buat nyoba. Itu aja, karena kamu tidak tahu apa yang Tuhan sedang persiapkan dengan cara kamu coba-coba itu. Gitu. Contohnya kayak semuanya nih, aku pengen pengen kuliah ke luar negeri, kalau nggak mau nyoba buat daftar beasiswa juga nggak akan dapet. Kalau kamu pengen jadi presenter, kalau kamu nggak nyoba dulu juga nggak akan bisa jadi presenter. Nah itulah, jadi jangan pernah takut buat nyoba-nyoba. Di usia-usia kayak sekarang ini tuh udah usia-usia yang untuk orang tuh banyak nyoba gitu, karena nanti mungkin ketika umur 35 ke atasan tuh orang udah ada di titik kita udah nggak mau nyoba banyak hal gitu. Jadi usia 20 sampai 30 tuh udah kamu mau apa cobain, kamu pengen apa cobain, kamu mau jadi penulis nyoba nulis, kalau kamu pengen dapat beasiswa nyoba daftar beasiswa, cobain, gagal nggak apa-apa, orang gagal tuh wajar. Kayak kita lagi kuliah, kalau kita nggak tahu ya wajar, namanya kita lagi belajar kok gitu. Nah itulah, tapi banyak banget orang tuh yang takut buat ngelakuin itu. Banyak orang takut gagal, banyak orang takut salah. Dalam proses belajar tuh sebenarnya tuh nggak apa-apa banget. Itulah, jadi tipsnya itu, jangan takut nyoba, jangan takut gagal, jangan takut salah. Kalau dari mereka yang kayak kita ketika sudah nyebur nih di satu di satu bidang, terus di tengah jalan mereka kayak merasa aduh kok kayak gue tersesat deh gitu, itu suatu hal yang wajar menurut kamu? Wajar sih, wajar, karena itu pikiran kita tuh dinamis. Apalagi dulu juga aku ngerasanya aku tersesat juga kok, ternyata nih kehutanan belajar kalkulus. Iya. Gitu. Tapi itulah, kalau semuanya di situ aku kayaknya enggak deh, aku nggak bisa nih belajar kalkulus di kehutanan, mungkin aku nggak bakal jadi yang sekarang gitu. Karena itu kalau udah terlanjur nyembur dan akhirnya ngerasa kayak ini nggak passion-ku deh gitu kan bahasanya, ini nggak passion aku banget, ini tuh nggak aku banget, nggak jiwa aku banget. Coba ditanya sama jiwanya, beneran itu tuh yang nggak mau kamu apa egomu gitu. Karena kadang tuh kita nggak suka sama sesuatu hal tuh cuman karena kita ngelihat sesuatu yang lain yang kelihatan lebih indah gitu. Nah itulah, jadi ditanya lagi emang kamunya yang nggak mau tuh kamu apa egomu untuk ada di situ gitu. Tuh, Sobat Forum, jadi yang nggak mau itu siapa? Kamu atau ego kamu? Wah, ngobrol kita asik banget nih hari ini, cuman waktunya sudah habis. Tapi sebelum Nitya pulang, aku punya sesuatu buat Nitya. Oh my god, apa sih? Aku harap sih kayak obat buat flu ya. Aku punya sedikit oleh-oleh nih buat Nitya. Bisa ditangan. Terima kasih, ini sweet sekali. Iya, sama-sama. Kita selfie dulu. Boleh. Gimana selfie-nya? Nice. 3, 2. Terima kasih ya. Sweet sekali.
Wah, Terima kasih banyak. iya, sama-sama. So, Sobat Forum, itu tadi bincang-bincang aku, ngobrol-ngobrol aku bersama dengan Nitya Desanti. Semoga obrolan aku sama Nitya hari ini bisa menginspirasi Sobat Forum semua ya untuk belajar lagi, mengejar mimpi lagi, be yourself, dan juga menjaga lingkungan supaya ya setidaknya mengurangi polusi udara di Iya. Jabodetabek ini lah ya gitu. Oke, so jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di forum polwan berikutnya. Bye!